Apa jadinya kalau satu rudal kecil diluncurkan dari Iran, lalu mendarat di Tel Aviv atau Riyadh? Jawabannya bukan sekadar balas dendam, tapi bisa jadi awal dari Perang Dunia III. Banyak yang bilang, Perang Dunia hanya bisa terjadi karena Amerika atau Rusia. Tapi tahukah kamu, justru Iran, negara di Timur Tengah, yang kini jadi kunci domino kehancuran dunia. Karena saat nuklir jatuh ke tangan yang salah, dunia akan benar-benar terbakar. Iran berkali-kali menyebut ingin menghapus Israel dari peta. Dan jika mereka benar-benar punya senjata nuklir, Israel tidak akan menunggu diserang. Mereka akan menyerang duluan. Serangan ini akan memicu balasan dari Iran, dan Timur Tengah akan terbakar. Jika Iran serang Israel balik, Amerika wajib membela. Tapi, Iran bukan sendirian. Rusia dan Cina punya hubungan strategis dengan Iran. Dan ini bisa berubah menjadi proxy war global yang jadi perang dunia beneran. Iran tak perlu perang langsung. Cukup kirim malware ke server militer Amerika, retas keuangan Eropa, serang jaringan komunikasi, atau aktifkan pasukan proksi di Lebanon, Suriah, Yaman, bahkan Asia Tenggara. Dunia akan masuk ke perang tanpa senjata, tapi penuh kehancuran. Iran versus Israel. Amerika ikut, kemudian Rusia bereaksi, NATO terpanggil. Lalu, siapa yang netral? Mungkin tak ada, karena begitu senjata nuklir diluncurkan, seluruh dunia akan ditarik ke dalam pusaran perang, dan tidak ada pemenang, hanya kehancuran. Bayangkan, dunia berhenti berputar. Dalam satu malam, New York hilang dari peta, Moskow terbakar, Beijing runtuh. Perang Dunia III bukan lagi soal jika, tapi kapan dan ketika itu terjadi. Kita semua ikut terbakar. Perang Dunia I dan II menghancurkan jutaan jiwa, tapi dunia bangkit. Tapi kalau Perang Dunia III meletus, bisa jadi akhir dari peradaban manusia. Ini bukan teori konspirasi. Ini realita yang sudah diprediksi banyak pemimpin dunia. Rudal nuklir modern mampu menghancurkan kota sebesar Jakarta hanya dalam hitungan menit. Efeknya bukan cuma panas, tapi juga radiasi yang membunuh perlahan. Dan jika dua negara saling balas nuklir, kita akan hadapi nuclear winter. Matahari tertutup debu, suhu bumi turun drastis, dan pertanian global lumpuh. NATO versus Rusia, Amerika versus Cina, Iran versus Israel, negara-negara netral dipaksa memilih pihak, PBB lumpuh, diplomasi internasional ambruk. Indonesia bisa ikut terseret jika Laut Cina Selatan berubah jadi medan perang. Jangan kira perang cuma soal tank. Server pemerintahan, rumah sakit, bank, bahkan satelit bisa dimatikan total. Internet lenyap, komunikasi putus, ekonomi digital hancur, dunia kembali ke zaman analog. Selat Hormuz ditutup 20%, minyak dunia tidak bisa dikirim. Harga BBM naik 300%. Negara pengimpor makanan panik, kelaparan melanda dunia. Supermarket kosong. Jika semua negara adidaya saling lempar nuklir, tidak ada yang menang. Yang tersisa hanya puing, debu, dan generasi yang kembali hidup seperti zaman batu. Seperti kata Einstein, saya tidak tahu senjata apa yang digunakan di Perang Dunia III, tapi Perang Dunia IV akan memakai batu dan tongkat. Perang Dunia III bukan film, bukan teori, tapi skenario yang bisa terjadi jika kita tak menjaga perdamaian. Dan tugas kita sebagai manusia bukan memperkuat senjata, tapi memperkuat diplomasi dan kesadaran. Karena setelah Perang Dunia III, tidak ada lagi YouTube, tidak ada lagi kita.